Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap laksanakan protokol kesehatan. Baik anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Musli. Kali ini kita akan belajar tentang tema 8 untuk subtema 1 tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Baik, kita pelajari satu persatu untuk materi hari ini. Materi yang akan pelajari pada hari ini adalah nanti tentang rotasi bumi, tentang informasi penting, dan tentang keadaan alam di negara-negara Asia Tenggara. Materi berikutnya, baik anak-anak, tentang rotasi bumi. Seperti kita ketahui bahwa bumi kita atau tempat di mana kita berpijak ini selalu beredar mengelilingi matahari dan berputar pada porosnya. Nah, rotasi bumi adalah gerakan berputar planet bumi pada sumbu atau porosnya dengan arah rotasi dari barat sampai ke timur dengan sumbu kemiringan 23,5 derajat. Rotasi bumi selama satu hari adalah selama 24 jam. Perputaran bumi membentuk lingkaran 360 derajat selama 24 jam. Saat berotasi, setiap 1 derajat membutuhkan waktu 4 menit. Setiap 1 jam, bumi berputar 15 derajat. Jadi setiap tempat di bumi selisih 15 derajat, perbedaan waktunya adalah 1 jam. Nah, anak-anak semuanya, berikut pengaruh rotasi bumi. 1. Terjadi gerak semu harian matahari, ya, gerak semu harian matahari. Itu artinya seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat, padahal itu yang bergerak adalah buminya ketika mengelilingi matahari. Jadi 1, gerak semu harian matahari. Yang kedua, terjadi pergantian siang dan malam. Jadi bagian bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami siang, dan bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami malam. Kemudian akibat yang berikutnya adalah pembelokan arus laut. Kemudian adanya pembelokan arah angin dan adanya perbedaan percepatan gravitasi bumi. Dan yang terakhir adalah adanya perbedaan waktu di bumi. Nah, Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Masing-masing daerah itu selisihnya 1 jam. 3 daerah waktu tersebut berdasarkan garis bujur. 1. Waktu Indonesia Barat, ini pada bujur 105 derajat bujur timur. Ini meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan Barat, dan Madura. Kemudian yang kedua, waktu Indonesia bagian tengah atau 120 derajat bujur timur. Ini meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dan yang ketiga adalah waktu Indonesia Timur atau letaknya pada 135 derajat bujur timur. Ini meliputi wilayah Maluku dan Papua. Anak-anak semuanya, kota pangkal waktu pada titik 0 derajat yang menjadi kota pangkal waktu internasional adalah Greenwich, ya, Greenwich di London, Inggris, dengan patokan waktu GMT atau disingkat Greenwich Mean Time, sehingga
WIB atau waktu Indonesia Barat ditambah 7 jam. Artinya untuk Indonesia bagian Barat 7 jam lebih awal. Kemudian untuk waktu Indonesia Timur ditambah 8 jam dan waktu Indonesia Tengah ditambah 9 jam. Misalnya di kota London pada saat ini pukul 8, maka di Jawa saat ini pukul 15 atau pukul 3 siang. Kalau di waktu Indonesia Tengah pukul 16 atau pukul 4 sore, dan di waktu Indonesia Timur pukul 17 atau pukul 5 sore. Jadi ada perbedaan. Waktu Indonesia Barat 7 jam, waktu Indonesia Timur tambah 8 jam, dan waktu Indonesia Tengah tambah 9 jam. Itu artinya kalau berdasarkan waktu Greenwich atau GMT-nya. Kemudian yang berikutnya, peta pembagian waktu di Indonesia. Nah, ini perhatikan, nanti sudah saya dibagi menjadi waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Barat meliputi Pulau Jawa, Sumatera, kemudian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kemudian waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Timur, kemudian Kalimantan Barat, kemudian Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Kemudian untuk waktu Indonesia Timur meliputi Pulau Maluku dan Pulau Papua. Ini contohnya, jika di Klaten pukul 8 waktu Indonesia Barat, maka di Banjarmasin pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan di Papua pukul 10 waktu Indonesia Timur. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah mempelajari tentang rotasi bumi, tentang pembagian waktu, kita melanjutkan untuk mengingat kembali tentang kata kunci atau kata penting. Kata kunci adalah kata-kata yang mengandung informasi dari suatu bacaan. Ini bisa dilihat dari judul bacaannya, kemudian ide pokoknya, dan juga kalimat utamanya. Ingat kembali, apa ide pokok itu, apa kalimat utama. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Kemudian kalimat utama adalah kalimat yang mengandung masalah yang dibahas tersebut atau kalimat yang mengandung ide pokok. Kemudian bagaimana menemukan kata kunci? Perhatikan judul bacaannya. Kemudian bacalah dengan intensif atau dengan sungguh-sungguh. Kemudian temukanlah ide pokok ataupun kalimat utamanya. Kemudian temukanlah info penting dari teks atau bacaan tersebut. Itu bagaimana kita menemukan kata kunci dan bagaimana kita mencari info penting, mencari ide pokok, dan mencari kalimat utamanya berdasarkan kata kunci tersebut. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mempelajari tentang info penting, kita akan mencari informasi penting lagi tentang kenampakan alam negara tetangga. Nah, kita ingat kembali tentang negara ASEAN. ASEAN itu bergabung atau berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan 5 pendirinya, yaitu Indonesia, ada Maling, kemudian Malaysia, Tun Abdul Royad, Singapura, S. Raja Ratnam, Filipina, Narcissus Ramos, dan Thailand, Pangapungan. Kemudian saat ini ada 10 negara anggota ASEAN. Ada Brunei Darussalam, kemudian ada Vietnam, kemudian ada Laos dan
Myanmar, dan terakhir ada Kamboja. Ya, letak astronomis ASEAN adalah 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu letak astronomisnya ya, berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kemudian letak geografisnya untuk Asia Tenggara ini terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian yang akan kita pelajari hari ini adalah penampakan alam negara Singapura. Nah, ini perhatikan, ini negara Singapura. Singapura adalah negara yang paling kecil ya, paling kecil di Asia Tenggara. Meskipun paling kecil, Singapura ini adalah negara termasuk negara maju atau negara macan Asia di wilayah Singapura. Negara Singapura terkenal juga dengan negara pelabuhan teramai ya, negara pelabuhan teramai, kemudian disebut juga negara kota ya, negara kota. Kemudian Singapura juga disebut negara dengan hasil industri yang maju. Jadi hasil utamanya dari industri perdagangan dan jasa. Kemudian ini adalah penampakan atau ikon ya, ikon dari negara Singapura, yaitu namanya ini patung Merlion ya, patung Merlion tulisannya, tapi dibacanya patung Merlion. Nah, kita pelajari tentang penampakan alam di Singapura. Nah, yang pertama adalah letak geografisnya. Sebelah utara ini berbatasan dengan Selat Johor ya, Selat Johor. Kemudian sebelah selatan ini adalah Selat Singapura. Kemudian sebelah timurnya adalah Laut Cina Selatan dan sebelah baratnya adalah Selat Malaka. Kemudian yang berikutnya, pulau-pulau yang ada di Singapura ini ada Pulau Ubin, ada Pulau Tekong, ada Pulau Jurong, ada Pulau Sentosa, dan pulau-pulau kecil yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, penampakan alam di Singapura berikutnya adalah tentang identitasnya ya, identitas negaranya meliputi ibu kotanya adalah Singapura, sukunya suku Melayu dan suku India. Kemudian bahasanya adalah bahasa Melayu, bahasa Tamil, Cina, dan Inggris. Bahasa resmi di Singapura adalah bahasa Inggris. Kemudian agama terbesar di Singapura adalah agama Tao. Kemudian agama yang lain ada agama Buddha, agama Islam, dan agama Kristen. Lagu kebangsaan Singapura adalah Majulah Singapura. Kemudian yang kita pelajari berikutnya tentang Singapura adalah penampakan alam yang lainnya adalah tentang dataran tinggi dan perbukitan di Singapura. Jadi wilayah Singapura itu terdiri dari dataran rendah dan perbukitan. Bukit-bukit yang ada di Singapura ada Bukit Panjang, Bukit Mandai, Bukit Timah, dan Bukit Kalang. Bukit tertingginya adalah Taimah Hill atau Bukit Timah. Kemudian di Singapura juga ada nama-nama sungai dan tanjung yang terkenal. Di sana ada Sungai Keraji, Sungai Jurong, Sungai Seletar, Sungai Serangon. Kemudian ada Tanjung Karang, Tanjung Murai, Tanjung Buloh, dan Tanjung Belayan. Waduk yang ada di Singapura ada Waduk Pandan, ada Waduk Perch, ada Waduk Seletar. Kemudian di Singapura ada
jembatan yang menghubungkan antara Singapura dan Malaysia. Artinya jembatan tersebut melintas di atas Selat Johor. Namanya Jembatan Tanggul Woodland. Sekali lagi namanya Jembatan Tanggul Woodland ini yang menghubungkan antara Singapura dan Malaysia. Kemudian cagar alam yang terkenal di sana adalah cagar alam Botanic Garden. Nah, kemudian berikutnya setelah mempelajari tentang negara-negara atau keadaan alam di Singapura, kita juga akan mempelajari tentang bagaimana kita mengingat kembali tentang interval dan tangga nada. Interval itu adalah jarak antar nada. Kemudian tangga nada ada dua, ya, tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Ya. Diatonis mayor tangga nada yang susunannya berjarak, ya, dari C ke D, ya, dari Do ke Re itu 1, dari Re ke Mi 1, Mi ke Fa setengah, Fa ke Sol 1, Sol ke La 1, La ke Si 1, dan Si ke Do tinggi setengah. Nah, itu jarak nadanya untuk nada diatonis mayor. Nah, nada diatonis mayor biasanya diawali dengan nada C sama dengan Do. Kemudian ciri yang lain, nada diatonis mayor adalah lagunya penuh semangat dan gembira. Kemudian yang berikutnya adalah nada diatonis minor. Nada diatonis minor ini biasanya diawali dengan La sama dengan Do, ya, La sama dengan Do. Nah, ini untuk jarak nadanya adalah dari, ya, dari ini, ya, 1, ya, kemudian setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Jadi dari Do ke Re 1, Re ke Mi setengah, Mi ke Fa 1, Fa ke Sol 1, Sol ke La setengah, La ke Si 1, Si ke Do 1. Itu untuk nada diatonis minor. Tapi sekali lagi 1 setengah, 1 1 setengah, 1 1 untuk jarak nadanya atau interval nadanya. Diatonis minor biasanya lagunya ciri-cirinya adalah sedih, ya, nadanya adalah nada sedih dan terharu untuk diatonis minor. Nah, yang terakhir ini ada lagu, nadanya adalah, judulnya adalah Ambilkan Bulanku ciptaan A.T. Mahmud, ya, ciptaan A.T. Mahmud. Silakan anak-anak bisa menyanyikan lagunya, ya, Ambilkan Bulanku yang diciptakan oleh A.T. Mahmud. Demikian anak-anak untuk pelajaran tema 8 hari ini. Silahkan dipelajari lagi video ini, dan silahkan juga dipelajari buku LKS dan buku paketnya. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.